Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa dan teman-teman semuanya, ya ini stakeholders Basnas nih, luar biasa. Terobosannya Basnas ini, ya seperti inilah prototipe Basnas yang kita harapkan sebetulnya ya. Jadi bukan hanya mampu mengkoleksi tanah dari masyarakat ya kan, tapi juga harus memberikan sesuatu kepada masyarakat. Nah inilah yang kita harapkan sebetulnya, bagaimana take and give itu, kita memperoleh sesuatu dari masyarakat, tapi Basnas juga pinter memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi saling membutuhkan, ini yang kita harapkan. Hari ini kita akan membahas tentang Lailatul Qadar. Mohon maaf ya, mungkin saya berbeda dengan mungkin di antara kita ya. Bagi saya bahwa Lailatul Qadar itu tidak mesti harus kita mitoskan. Bukan saya tidak mencintai Lailatul Qadar, sangat kita nantikan ya. Tapi jangan sampai kita mengejar Lailatul Qadar sedemikian rupa sampai kita melupakan siapa yang menurunkan Lailatul Qadar itu sendiri. Ini penting. Ya, menunggu Ramadan karena ada Lailatul Qadar. Sehingga apa? Dia hanya nunggu Ramadan pada 10 terakhir. Direduksi lagi hari ganjilnya, malam ganjilnya. Nah, kenapa? Karena mereka itu menanti Lailatul Qadar. Kalau saya bertanya, lebih penting mana Lailatul Qadar atau yang menurunkan Lailatul Qadar? Ya. Ayo Adinda kan pasti memilih kan? Mana lebih penting, Lailatul Qadar atau yang menciptakan Lailatul Qadar? Ya tentu yang menciptakan kan. Nah, mana lebih penting, surga atau pencipta surga? Ya pencipta surga kan. Nah, jangan sampai nanti kita begitu tergila-gila terhadap sang makhluk, walau itu adalah Lailatul Qadar atau surga, sampai pencipta surga, pencipta Lailatul Qadarnya itu tidak terperhatikan, padahal komitmen kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya karena Allah. Ya kan? Bukan untuk surga, bukan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, saya ingin sekali ya, mari kita jangan membeda-bedakan malam pertama dengan 10 terakhir Ramadan ganjil. Semuanya insya Allah, Allah akan memberikan yang terbaik kepada siapa yang berniat baik. Ingat apa yang dipesankan Rabi'ah Adawiyah. Ya Allah, kalau saya menyembah Engkau karena ingin masuk surga, jangan masukkan aku ke surga. Kalau saya menyembah Engkau karena takut masuk neraka, jangan masukkan aku ke neraka. Jangan masukkan ke surga, masukkan aku ke neraka. Aku menyembah Engkau karena aku mencintaimu. Jadi ketika cinta terhadap Tuhan mengalahkan takutnya ke dalam neraka, mengalahkan cintanya kepada surga, itulah puncak daripada puncak pencarian seorang hamba. Selama kita mengabdi kepada Allah karena ingin surga, itu pedagang. Ada maunya, take and give. Aku beli, bayar dong surga kan. Tapi kalau kita ditanya, ya, why do you pray? Kenapa Anda salat? Why do you fasting? Kenapa Anda puasa? Kalau jawabannya, because we have to. Kita harus puasa, kita harus salat, kan itu kan wajib. Itu ahlu ta'ah. Tapi kalau jawaban kita itu, why do you pray? Kenapa Anda salat? Because I love to pray. Why do you fasting? Because I love to fasting. Aku mencintai puasa, aku mencintai salat. Itu ahlul ibadah. Semua ahlul ibadah, ahlul ta'ah. Tapi tidak semua ahlul ta'ah itu ahlul ibadah. Nah kita harus naik kelas. Sekian lama kita hanya menjadi ahlul ta'ah. Ibadah itu menjadi beban buat kita. Kapan seseorang itu menjadikan ibadah itu sebagai enjoyable, sesuatu yang hobis, bukan lagi ada beban, maka itu orang disebut ahlul ibadah. Nah, tanya diri kita para pemirsa, selama kita masih menganggap diri kita itu ahli ibadah, ya ini sudah rukun syarat wajibnya saya sudah penuhi semuanya. Tapi masih menggerutu, waduh kita mau tidur tapi nggak jadi, sholat dulu. Oh
Jadi menggerutu pada saat dibangunkan sholat subuh, terlambat tidur sholat subuh, udahlah. Allah Akbar, Assalamualaikum, tidur lagi. Itu ahlu ta'ah. Melakukan kewajiban, tapi tidak punya cinta. Tapi kalau orang ahlul ibadah, ya Allah, insya Allah, nikmat, aku nggak jadi ngantuk deh. Itu ahlul ibadah. Ciri-ciri ahlu ta'ah itu suka sholat di akhir waktu. Entar. Nah, kalau puasanya ahlu ta'ah itu, ketawanya masih terbahak-bahak tuh. Masih membicarakan aib saudaranya sendiri, bohong-bohong juga masih ada itu. Ya, yang penting aku nggak makan, nggak minum, nggak merokok, nggak berhubungan suami istri. Ya, ngintip-ngintip tuh film-film macam-macam di TV atau di ini. Ya, nah itu ahlu ta'ah. Nah kalau ahlul ibadah, dia mempuasakan matanya, aku nggak boleh ngintip loh. Dia mempuasakan telinganya, aku nggak boleh ngerumpi loh. Ya, dia puasakan mulutnya, aku nggak boleh menghujat, membicarakan aib. Aku nggak boleh ujub memuji sendiri. Aku nggak boleh menjadi provokator, namimah. Aku nggak boleh bersumpah palsu. Aku nggak boleh ketawa terbahak-bahak, dicabut berkah wajah. Yang harus puasa mulut ini. Ya, aku nggak boleh banyak jalan ya. Gentayangan kemana-mana, lebih sering ke mall daripada ke masjid. Tanda tangan fiktif, siapa masih dipegang dan seterusnya. Ya itu ahlu ta'ah. Yang penting aku nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri kan. Tapi kalau ahlu ibadah, nggak. Hakikat puasa itu untuk mengendalikan diri. Ya kalau orang mengendalikan diri ya orang memperbaiki kualitas puasanya untuk tidak sembarangan ngomong, tidak sembarangan lihat, tidak sembarangan kemana gitu ya. Itu ahlul ibadah. Dan kita melakukan ibadah itu dengan enjoy. Nikmat, assalamualaikum. Pelong, enak rasanya. Ciri-ciri ahlul ibadah itu, ayo sudah azan, meeting ditunda dulu ya. Kita nanti lanjutkan sesudah rapat nih. Sudah salat. Nah tapi kalau ahlul ta'ah, udah masih panjang kok, nanti kan kita bisa salat masing-masing. Itu ahlul ta'ah. Ini bulan Ramadan masih menunda sholat berjamaah. Padahal berjamaah di musim Ramadan ini itu sangat bagus ya kan. Karena itu saya mohon betul, ya mari kita naik kelas. Masa kita dari awam, dari dulu, remaja awam, pemuda awam, dewasa awam, udah pensiun masih awam. Kapan kita berhenti menjadi spiritual childisnya itu kan? Kapan kita naik menjadi khawas, boro-boro khawasul hawas? Ya, kalau puasanya orang hawasul hawas itu, yang puasa itu bukan hanya yang tadi saya sebutkan, tapi pikiran pun juga nggak boleh kotor loh. Imajinasi juga nggak boleh macam-macam loh. Bahkan yang halal pun juga dihindari. Loh, kenapa yang halal? Saya ingin tanya para pemirsa, haram nggak melihat istri? Enggak. Nah, tapi kalau menatap istri punya gairah, bisa nggak melupakan Tuhan dan membayangkan sesuatu? Iya. Nah, itu. Jadi bukan hanya memelihara diri yang haram, yang halal pun. Halal nggak nonton pameran? Nggak ada haramnya, boleh lah kan. Melihat tas, ada sale 80%, limited edition, diskon hari ini. Waduh, keliling di mall tuh. Nggak ada waktu ingat Tuhan, sholatnya terbengkalai, bacaan Qur'annya ditinggalkan. Kenapa? Untuk melihat yang halal. Halal tapi bisa mengecoh kita, tidak mengingat Allah, tidak membaca Qur'an, itu juga tinggalkan. Kalau puasanya orang hawas loh. Ya kan? Jangan, ya penciuman ini juga dipelihara. Bau busuk ini tetangga ini jorok banget ya, itu dosa loh itu kan. Kenapa lewat situ? Parfum juga, itu boleh dong karena itu parfum. No. Parfum. Kadang-kadang yang dikagumi bukan bau parfumnya yang enak, tapi penjual parfumnya kebayang. Nah, jadi imajinasinya jalan. Oh bagus sekali ya. Nah, akhirnya dia beli parfum. Itu bukan karena parfumnya, tetapi penjualnya yang aduhai gitu. Nah begitu sampai ke rumahnya, ini kok bau. Memang. Jadi yang parfum yang harum itu pun juga ditinggalkan.
kalau mengimajinasikan kita itu nanti terhadap penjualnya, kalau aku pengantin baru dengan dia kayak apa. Nah, imajinasinya itu menjadi perusak kualitas puasa. Jadi makanya itu yang halal pun ditinggalkan. Seleksi mana yang bisa meninggalkan kedekatan diri kita dengan Allah, untuk sementara tinggalkan. Kita puasa loh. Suka berdiskusi, suka berpolemik, tinggalkan. Nah, saya mohon betul kepada kita semuanya, mari kita melihara. Kembali lagi kepada Lailatul Qadar ini ya. Ya, Lailatul Qadar itu yang perlu di situ kan malam ya. Lailatul Qadar itu apa artinya Lailah? Al-Lailah itu kan bisa banyak artinya. Al-Lailah bisa berarti malam dalam pengertian fakta, gelap karena matahari tenggelam. Tapi Al-Lailah juga bisa berarti keheningan, kesyahduan, kepasrahan, kerinduan, keakraban, kehusyuan. Nah, mana yang paling perlu kita miliki? Menunggu malam hari gelap atau terciptanya kegelapan yang melahirkan ketenangan, kesyahduan. Nah, mana yang mengundang Lailatul Qadar? Gelapnya malam atau syahdunya batin? Ya. Kalau kita menunggu gelapnya malam, itu malam dalam pengertian fakta Al-Lailah. Tapi kalau mengundang dengan syahdunya batin, itu Al-Lailah dalam pengertian konotatif majazi. Kalau yang dijadikan ukuran Tuhan, apakah Al-Lailah dalam pengertian fakta atau simbolik? Kalau fakta, jam 1 malam di Indonesia, jam 1 siang di Amerika. Kalau Lailatul Qadarnya turun di Indonesia, kasihan dong orang Amerika nggak dapat Lailatul Qadar. Kalau ukurannya Saudi Arabia, udah keburu siang di Indonesia, nggak ada Lailatul Qadar kita kan. Tapi kalau keheningan, kesyahduan, kepasrahan, keakraban, kedekatan dan kehusyuan. Pagi-pagi suaminya pergi ke kantor, anaknya pergi ke kampus atau sekolah. Pembantunya pun juga istirahat, tadi malam begadang masak ya kan. Tapi dia sholat duha di samping lemari dalam kamar, nggak ada radio, nggak ada TV, menangis terseduh-seduh di situ, ingat Tuhannya. Itu Al-Lailah. Nah, sebagai Tuhan, mana yang lebih menghargai gelapnya malam tapi isinya dendam, ya, lawakan terbahak-bahak, ya, atau pagi hari tetapi syahdu. Nah, pangkalan penderatannya Lailatul Qadar itu apakah gelapnya malam atau syahdunya batin? Ya, seandainya Anda jadi Lailatul Qadar, mau memilih yang mana? Gelapnya malam tapi penuh dengan dendam, penuh dengan maskulinitas. Tapi siang tapi penuh femininity, penuh keakraban. Mau pilih yang mana? Nah, jadi para pemirsa, udahlah, kita jangan berwacana tentang Lailatul Qadar. Syukurlah kalau Lailatul Qadar berjumpa, tetapi tidak berjumpa pun. Yang penting niat kita berjumpa dengan Tuhan. Lebih bagus mana kita berjumpa dengan Tuhan, pencipta Lailatul Qadar, atau mengejar Lailatul Qadar, Tuhan yang nggak diperhatikan. Nah, para pemirsa, Basnas, mari pada kesempatan yang sangat istimewa bulan suci Ramadan ini, mari kita merubah paradigma kita terhadap konsep ibadah ini. Sekali lagi, mari kita hijrah dari ahlul ta'ah menjadi ahlul ibadah. Masih ada loh satu poin. Mari kita menjadi dari ahlul ibadah menjadi ahlullah. Apa itu ahlullah? Mungkin perlu waktu satu kali pertemuan lagi. Bagaimana hijrah dari ahlul ibadah menjadi ahlullah? Itu adalah the best terminal. Itu adalah ahlullah. Ini saja para pemirsa. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kami mendapatkan beberapa pertanyaan dari para pemirsa, dari para stakeholders. Assalamualaikum. Pendapat saya alhamdulillah sudah mencapai nisab untuk membayar zakat mal. Tetapi saat ini ingin membayar, ada saudara yang membutuhkan uang untuk keperluan hidupnya. Apa yang saya harus dahulukan, membayar zakat atau memenuhi saudara saya sendiri? Bagus. Ya, ada kewajiban, ada anjuran, ya. Tapi kita juga melihat tingkat daruriyatnya. Kalau memang saudara kita itu memang sangat darurat, ya, itu kewajiban primordial kita ya untuk menolong. Orang lain aja ditolong, apalagi keluarga. Nah, hemat saya, tolong keluarganya,
tapi jangan sampai tidak membayar zakatnya. Ambilkan sedekah untuk keluarganya, infak ya, orang tuanya ya. Jadi jangan diniatkan, oh udahlah kebetulan saya ada jatah zakat nih, aku kan kasih adik saya atau bapak saya. Itu bukan zakat. Tidak ada hak zakat untuk orang tua. Itu wajib hukumnya. Itu nggak pakai haul, nggak pakai nisab, asal orang tua sakit anytime, dimanapun dia berada wajib hukumnya. Jadi usahakan penuhi dua-duanya. Satu diambilkan dari kuota zakat, satu diambilkan daripada infak. Kan pengeluaran kita itu banyak pundi-pundinya kan, ada infak, ada zakat, ada wakaf, ada hibah, ada wasiat, ada usyur, ada khumus, ada wakaf dan seterusnya kan. Pundi-pundi kan kita ada itu. Kalau hanya zakat pengeluaran agamanya itu miskin banget di hadapan Allah. Cuma 2,5% kan. Bunga deposito itu kan sekarang itu bisa sampai 3, apalagi kalau asuransi bisa menjelang 4 itu kan. Jadi jangan pelit. Ya, kadang-kadang kita itu dari kalangan Sunni itu paling pelit terhadap agamanya itu. Coba kita lihat Syiah, itu bisa sampai 40% loh. Ahmadiyah yang kita anggap apa itu bermasalah, itu 40%. Hizmet di Turki itu yang dimusuhi pemerintah setempat itu ya. Itu bisa 40%. Nah kita Ahlussunnah wal Jamaah hanya zakat aja. Itu pun juga kadang-kadang diganti dengan sarung palekat ke kampung. Itu pun juga saudaranya dikasih. Itu gak ada zakat di situ. Mari kita introspeksi diri kita lah. Kita disiplin bayar pajak, tapi gak disiplin bayar zakat. Atau mungkin juga ada permainan di wilayah perpajakan. Dia terapkan juga permainan di dalam zakat, itu namanya helah, itu gak boleh. Helah itu artinya ngibulin Tuhan. Ya, besok bayar zakat. Mbak, sini pembantu nih panggil. Aku berikan kamu uang 1 miliar ini. Hah? Kaget ya. Tapi dikunci pintu gerbang. Lusa, mana Mbak? Itu kemarin kwitansi. Ini saya ganti 100.000, itu kwitansi kemarin sini. Jadi nggak wajib zakat lagi kan? Kan ya wajib zakat itu kan milik utam. Milik sempurna, ini bukan punya saya, kasih pembantu, tapi lusanya diambil lagi. Tahun depan menjelang jatuh tempo, supirnya lagi, tapi kunci pintu, nggak boleh kemana-mana. Lusanya, ini. Jadi nggak pernah bayar zakat, menipu Tuhan. Emas, bu, oh kalau katanya Pak Ustadz dipakai itu boleh, tidak bayar zakatnya, itu kan dipakai. Wah, Pak, keluarin semua tuh sampai berat, tangannya berkilo-kilo itu kalungnya. Kenapa? Supaya untuk membebaskan zakat. Kalau dipakai kan tidak bayar zakat lagi, karena itu menipu Tuhan. Nggak boleh deh. Nah, saya kira gitu. Ini pertanyaan berikutnya. Ada lagi ini. Bagus ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya pernah mendengarkan ceramah mengenai orang-orang yang sering sholat dan ibadah, namun ternyata nilai ibadahnya 0 di sisi Allah. Hal tersebut ada yang karena ria, wudunya tidak sah, dan lain-lain. Menurut Ustadz, bagaimana ibadah yang berkualitas, yang mempunyai nilai besar di sisi Allah? Saya juga nggak tahu pertanyaan kita, siapa yang mengatakan bahwa ibadahnya 0 di sisi Allah. Emang kita pernah lihat pembukuan Allah? Enggak lah. Ya kalau kemampuan kita memang seperti itu, ilmu kita juga seperti itu, ya Allah, seperti inilah aku. Ya. Tuhan Maha tahu, hei memang kamu pemahaman keagamamu sampai di situ. Allah itu akan menghargai niat seseorang. Kalau nanti mau dinilai riya oleh orang lain, mungkin bagi kita itu riya, tapi bagi yang bersangkutan enggak kok, ini kebiasaanku seperti ini memang. Jadi serahkan pahala berapa jumlahnya itu Allah yang menentukan. Tetapi kita juga harus perfect ya. Pakailah standar syariah untuk mengukur kualitas ibadah itu sendiri. Tapi alangkah miskinnya kalau hanya standar syariah. Naik ke atas menggunakan standar sofistik salikin. Berwudu sih berwudu, sah secara fikih. Tapi wudunya dipakai ketawa terbahak-bahak. Wudunya dipakai untuk ngintip orang. Wudunya dipakai untuk menyakiti perasaan orang. Itu energi wudunya nggak bisa mengantarkan orang salat khusyuk itu kan. Tidak ada salat khusyuk tanpa wudu yang khusyuk dalam bahasa tasawuf. Tidak ada salat khusyuk, wudu sudah dipakai menyakiti perasaan orang lain.
ada tajdidul wudu. Itu wudu kelas tarekah. Bahkan ada wudu yang lebih tinggi lagi. Itu wudunya kelas ya hakikat. Ya, ketika berwudu, waduh, dia bayangkan siapa yang pernah dipegang, diremas, ditonjok, ditunjuk, berapa tanda tangan fiktif, para fiktif. Berapa orang yang korban setiap hari di mulut ini. Dibicarakan aibnya, difitnah. Siapa yang pernah diintip, ya, ngerumpi, kemana kakinya gentayangan, pikiran kotornya apa. Ketika berwudu, bersihkan semua. Nah, itulah yang akan mendatangkan sholat. Khusyuk, ya kan. Jadi mulailah khusyuk pada waktu mengambil sholat, air wudu, baru bisa khusyuk. Nah, jadi saya minta betul jangan berhenti pada keawamannya. Naik kelas jadi khawas, kalau perlu khawasul hawas. Ya, kemudian kita percepat ya, ada pertanyaan biar kebaca semua. Pak Kiai, saya pernah mendengarkan ceramah mengenai orang yang ya hampir sama ya. Nah, ini ada lagi pertanyaan nih. Assalamualaikum Pak Kiai, pendapat saya alhamdulillah sudah mencapai nisab untuk membayar zakat mal, tetapi saat ingin bayar ada saudara. Ya, ini kok mirip nih. Nah, oke. Oh ya, ada satu lagi nih ya. Yang ketiga nih. Assalamualaikum Pak Kiai, maaf Kiai, saya mimpi basah ketika siang hari pada saat puasa. Apakah puasa saya batal? Sadar nggak bermimpi? Kalau nggak sadar, tidak ada hukum bagi orang yang tidak sadar. Rufi al-qalam, ya, antara lain diangkat pena kewajiban itu, hukum itu pada 3 hal. Anin naimi hatta yastaqid, dari tidur sampai sadar, ya kan? Tidak salat asar, kenapa? Aku ketiduran, itu nggak dosa, nggak ada sanksinya juga di mata Allah, tapi harus diganti, qada namanya kan, ya kan? Nah, dari orang gila sampai sadar, dari pinsang sampai melek, nah, di situ nggak ada hukum. Dari kecil sampai dewasa. Jadi anak kecil tidak sholat itu nggak apa-apa, karena belum wajib, dia bukan mukallaf. Nanti yang jadi mukallaf itu wajib sholat, tapi perlu diajari untuk sholat. Itu ta'dib. Nah, jadi itu. Nah, kalau kita nggak sholat pada masa kecil, kita kanak-kanak, itu nggak apa-apa, karena kita memang belum wajib sholat, tapi harus melakukan sholat sebagai ta'dib, pembelajaran. Karena kalau nanti dewasa, akil balik baru mau sholat, itu susah tuh. Bacanya nggak hafal. Tapi kalau kita kecil dibiasakan oleh orang tua kita kan enak, nanti ketika argonya mulai jalan, enak itu kan. Kalau anak kecil itu kan belum argo itu. Argonya itu nanti setelah umurnya Anda sudah mimpi, oke. Nah, tapi kembali lagi kalau sudah mimpi nggak ada masalah. Ya, jadi teruskan puasa aja. Kalau sengaja itu onani, itu yang batal puasa. Ya, itu pun juga ada khilaf ulama, tapi yang jelas jangan melakukan macam-macam lah, orang puasa kok mau. Jadi, ya, saya kira itulah para pemirsa, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi. Kita ada satu utang, bagaimana hijrah dari ahlul ta'ah menjadi ahlul ibadah. Ini kalau kita faham, luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya lebih baik daripada tahun-tahun yang kemarin, akan datang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.